Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarri a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Berjumpa kembali bersama saya channel Al-Husain. Kali ini saya akan membacakan sebuah buku baru yang berjudul 100 Tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Kata pengantar penyusun. Di Muhammadiyah banyak tokoh yang memiliki kontribusi besar bagi bangsa Indonesia. Namun banyak pula tokoh yang luar biasa tetapi kurang dikenal, terutama bagi generasi muda saat ini. Padahal role model dan teladan para tokoh ini sangat diperlukan. Ditulis oleh Muhadjir Effendi. Sungguh tepat betul apa yang dikatakan Dr. Muhadjir Effendi, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang di atas. Bahkan kami tim penyusun sendiri menemukan hal-hal yang luar biasa ketika menelaah kembali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang kami tuliskan kembali di dalam buku ini. Dan Universitas Muhammadiyah Malang memiliki caranya sendiri untuk mengenang, mengingat kembali dan mengapresiasi kepada para tokoh tersebut dengan memberikan UMM Awards pada tanggal 6 September 2014 bertepatan dengan peringatan Disnatalis ke-50 dan acara wisuda ke-73. Universitas Muhammadiyah Malang memberikan UMM Awards kepada 6 tokoh Muhammadiyah yang dinilai berjasa dalam pengembangan dunia pendidikan dan dakwah Muhammadiyah di kancah internasional. Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kapasitasnya sebagai unsur pembantu pimpinan Pusat Muhammadiyah yang mengurus bidang kepustakaan dan informasi berkomitmen terhadap riwayat dan kesejarahan para tokoh Muhammadiyah tersebut, yang tak lain adalah juga tokoh-tokoh lokal maupun nasional yang turut berperan membangun kehidupan bangsa Indonesia sejak awal abad ke-19. Sejak awal Muhammadiyah dicanangkan, berdiri organisasinya oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan bersama para sahabatnya dan muridnya pada akhir tahun 1912. Maka dengan cara kami, para tokoh yang telah berperan sesuai kapasitas masing-masing dalam merintis, menggerakkan dan mengembangkan persyarikatan Muhammadiyah di berbagai penjuru tanah air bahkan sampai ke mancanegara, kami kumpulkan dan kami susun riwayat kiprah mereka menjadi sebuah buku ini. Buku yang ada di tangan pembaca ini diberi judul 100 Tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Pemilihan angka 100 sebagai judul bukan bermakna mutlak menunjuk kepada jumlah 100 orang tokoh. Juga tidak bermaksud untuk melakukan pemeringkatan ketokohan mereka dalam skala urutan nomor 1 sampai 100. Tetapi lebih kepada makna simbolik yang ingin kami ungkapkan, bahwa ada banyak tokoh, lebih dari 100, mungkin juga lebih dari 1000, bahkan ratusan ribu pribadi-pribadi yang kemudian kita sebut sebagai tokoh itu.
yang telah berkiprah ikut serta menyusun keping-keping batu bata bangunan sejarah Muhammadiyah yang sudah menapaki abad kedua usia hidupnya. Pada akhirnya kami berhasil mengumpulkan seratusan nama, dan memang ada lebih juga barang 1, 2, 3 nama. Karena ketika kami tulis kata pengantar ini, proses penambahan nama itu masih berlangsung. Pada awalnya tidak mudah bagi kami untuk memulai menuliskan, pun sekedar mengumpulkan keping-keping tulisan yang sudah pernah dituliskan sebelumnya. Sehingga penulisan ini telah mundur dari rencana kerjanya 1 tahun lebih 1 bulan. Pada waktu itu kami berencana buku ini sudah akan terbit pada November 2013. Namun kenyataannya buku ini baru terbit pada Desember 2014. Apa boleh buat, inilah yang akhirnya dapat kami persembahkan ke hadapan para pembaca sekalian. Sangat jauh dari kategori sempurna, tetapi kami berketetapan pekerjaan ini harus dituntaskan apapun hasil yang didapatkan. Secara teknis 100 lebih sekian nama tokoh Muhammadiyah tersebut setelah berhasil kami kumpulkan sedikit demi sedikit, kemudian kami pilah dalam urutan abjad dari A sampai Z ketika pekerjaan hampir selesai. Kemudian dilakukan konsultasi dengan penasihat dan diberikan saran untuk dilakukan klasifikasi menjadi 4 kategori. Pertama, tokoh perintis dan pendiri Muhammadiyah Aisyah, yakni Kiai Haji Ahmad Dahlan serta istri Siti Walidah yang kita kenal juga sebagai Nyai Ahmad Dahlan. Klasifikasi kedua adalah para tokoh yang pernah menjadi ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, mulai dari Kiai Haji Ibrahim hingga ketua terakhir yang saat ini masih menjabat untuk periode terakhir, yakni Dr. Haji Muhammad Syirajuddin Syamsuddin atau yang lebih populer sebagai Dr. Haji Muhammad Din Syamsuddin. Kategori ketiga adalah para tokoh yang pernah memimpin atau menjadi ketua pimpinan pusat Aisyah, mulai dari Siti Bariyah hingga yang terakhir selesai menjabat ketua PP Aisyah pada Muktamar 1 abad tahun 2010 yang lalu, yaitu Profesor Dr. Hajah Siti Khamamah Suratno. Dan pemilahan terakhir adalah tokoh Muhammadiyah yang kita tokohkan secara umum yang kita susun dalam urutan abjad nama dari A sampai Z. Pada pilah abjad A kita bertemu nama pertama, yaitu Abdul Bari Soim, seorang tokoh Muhammadiyah di Weleri, Kendal, Jawa Tengah, yang merintis amal usaha berupa pengelolaan zakat amwal sehingga sekarang berkembang menjadi lembaga amil zakat Muhammadiyah dalam skala nasional bahkan internasional. Kita ketahui sudah ada Lazismu di PCIM Taiwan. Lazismu ini dengan kepengurusan terdiri para mahasiswa yang tengah studi di negeri Formosa itu telah berhasil mengumpulkan dana bantuan bencana alam yang dikumpulkan dari warga Indonesia di Taiwan. Mereka kebanyakan adalah buruh migran sebagai anak buah kapal dan pekerja rumah tangga. Selain itu, Lazismu PCIM Taiwan tengah berusaha mengumpulkan dana dari masyarakat Muslim Indonesia di sana untuk membeli sepetak tanah guna didirikan masjid. Sedang pada pilah abjad Z kita bertemu nama terakhir, yaitu Zainul Muttaqin, seorang kader muda dari Lamongan yang kemudian menetap di Yogyakarta, seorang mubaligh, guru dan ustadz. Yang wafat di usia muda 45 tahun karena livernya digerogoti penyakit. Pantangan bagi orang yang bermasalah dengan liver adalah kelelahan. Sedangkan menjadi seorang mubaligh, seorang ustadz, tidak memperhatikan waktu istirahat dan lupa menjaga kesehatan adalah teman kesehariannya, sebagai konsekuensi keinginan melayani umat yang sebaik-baiknya.
Akhirnya tak akan berpanjang kata lagi kami menuliskan pengantar ini. Harapannya hasil kerja menyusun dan menuliskan kembali riwayat para tokoh Muhammadiyah sepanjang rentang usia lebih dari seabad ini dapat dibaca dan dipahami isinya, untuk kemudian digali hikmahnya yang mulia bagi pengembangan kehidupan kemanusiaan kita di dunia, dan pada selanjutnya mewujudkan menjadi amal-amal soleh yang keindahannya menghiasi dunia, yang akan mengantarkan kepada kehidupan akhirat yang menjadi tujuan final setiap muslim. Itulah spirit Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kami pahami. Selamat membaca. Yogyakarta, 7 Safar 1436 Hijriah atau 30 November 2014 Masehi. Demikianlah kata pengantar tim penyusun. Episode berikutnya saya akan membacakan tentang kata pengantar Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.